yen besok Mariang yen wonten grananing sasi srengenge kembar lelima iya bener lintang alit kumlaring siti walele walele wiji tanana urip mung sampeyan kenawani dia mungkang keluarga naraka sarang lapon terus akhir zaman benjang belah kelawan cira elang walele kawitan kula kegembra ketemu nening pinggir marge tapi batik bang-bangan iya salendange sutra kuning walele lambine kebaya putih umahe saloreng loro yen sore midang ning dalan yen sun liwat sok dikonon iya sun liwat elang walele Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Nusantara, pada kesempatan malam hari ini Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau yang disingkat menjadi Mesti Cirebon merasa berbangga dan berbahagia kehadiran beberapa narasumber yang saya pikir akan banyak memberikan pengetahuan bagi keberlangsungan hidup kita. Tema pada malam hari ini memang sengaja kami hadirkan jenis kesenian yang hampir saja punah di Cirebon, yaitu kesenian bernama Macapat. Hadir menemani saya ada Pak Marsita Adi Kusuma. Beliau adalah salah satu seniman di Cirebon, biasa juga disebut sebagai Puja Enggak. Nah ini Puja Enggak Gendeng. Nah, ini Puja Enggak Gendeng itu maksudnya. Terus yang menemani Pak Marsita Adi Kusuma ini, beliau adalah salah satu seniman yang memiliki data arsip banyak tentang seni dan tradisi di Cirebon. Namun pada kali ini kita akan kupas tentang Macapat. Menemani Pak Marsita Adi Kusuma ini ada Pak Sulama. Beliau adalah salah satu seniman, seni pertunjukan yang karyanya sudah saya lihat banyak sekali. Ini salah satu pimpinan dari Sanggar Jayabaya. Ini saya kecil tahu Jayabaya gitu, tapi belum kenal sama Pak Sulama. Ini beliau ini haji, tapi topinya saya pakai saja. Saya yang malam hari ini jadi haji. Menemani kita semua, ini ada juga salah satu bujangga, bukan pujangga, tapi bujangga. Bujangga nanti lebih detailnya
apa itu bujangga, itu nanti Pak Marsita yang akan menjelaskan. Beliau adalah Pak Barsiah, Pak Barsiah. Pak Barsiah ini irit, kalau ngomong irit, jadi tapi kalau nembang bujangga itu apa ya, nantilah ada urusannya dengan leher dan lain sebagainya. Nah, di sebelah Pak Barsiah ini ada teman-teman seniman muda ini ya. Mereka tergabung dalam Sanggar Jayabaya. Ini namanya siapa Mas? Yang sana Mas? Mas Esa. Yang main gambang? Mas Karen. Ini Mas Karen dengan Mas Esa. Mas Karen ini ada urusannya sama masker enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya, kirain ada urusannya dengan masker. Nah, ini ada teman-teman juga dari Sanggar Jayabaya. Sanggar Jayabaya ini juga pada hadir menikmati kopi, teh poci, dan gorengan gitu. Baik, sahabat Nusantara, pada malam hari ini tema kita adalah tentang Macapat. Seperti apa kesenian bernama Macapat, sejarah dan lain sebagainya. Saya akan bertanya langsung ke Pak Marsita. Monggo Pak Marsita, mikrofonnya dipakai. Nah, ini Pak Marsita ini puja enggak gendeng. Kenapa bisa disebut puja enggak gendeng ini Pak? Bukan puja enggak gendeng, puja enggak gendeng. Oh, puja berarti saya enggak. ini enggak gendeng. Enggak gendeng, waras berarti lah. Waras lah, sehat. Nah. Kenapa disebut puja enggak gendeng? Dari siapa itu namanya Pak? Julukan Ya, itu julukan dari teman-teman, dari anggota saya yang mengatakan saya itu bujangga. Karena perbedaan antara pujangga dengan bujangga itu beda. Oh, nah saya nanya itu. Kenapa Pak Barsiah itu dipanggil sebagai pakai B ya, Iya. bujangga? Kalau bujangga itu istilah Jawa, abu jangga. Abu itu melar, Apa, besar, ya? jangga itu berarti leher. Oh, lehernya Jadi, besar. Orang Abu. yang melantunkan suatu tembang atau pupuh atau kidung itu biasanya urat di lehernya itu mengembang. Oh. Abu bengkak lah. Abu bengkak. Itu namanya bujangga. Bujangga. Iya. Beda, bukan pujangga. Kalau pujangga itu yang bikin sastra. Kalau pujangga sebetulnya itu orang yang ahli dalam sastra, ahli dalam gending, juga memahami tentang murad maksud, artinya tahu tentang kebajikan dan kejelekan. Artinya dalam sastra, syair dan lain sebagainya. Karena kalau pujangga tuh ahli dalam tembang, ahli dalam irama, juga ahli dalam sastra dan lain sebagainya. Oke. Ini penting sahabat Nusantara, biar sahabat Nusantara tahu nih, banyak sekali pengistilahan di kesenian sekarang ini ngawur gitu. Ada orang yang rambutnya putih, gondrong, sudah tua disebut budayawan gitu. Padahal kapasitasnya adalah nayaga. Cuman kalau sudah tua dibilangnya budayawan gitu. Ada anak muda gondrong, kucel, nongkrong di gedung kesenian, cuma nongkrong doang dibilang seniman kan gitu. Padahal seniman adalah mereka yang berkarya dan mencipta, tidak sekedar berkarya tapi harus ada unsur ciptanya gitu ya. Pak Marsita, Ya. bisa jelaskan ke kami dan sahabat-sahabat Nusantara, apa sih Macapat itu? Macapat sebetulnya yang membaca itu 4 orang. Artinya Macapat yang membaca, yang melantunkan jumlahnya dari dulu itu 4 orang. Oh, yang Jumlah membacanya. personilnya. Kalau yang membacanya tidak 4 orang, dia gagal. Termasuk anggota Macapat, karena Macapat ini ya, kalau boleh saya terangkan, Macapat merupakan kesenian adiluhung, merupakan tinggalan atau tilasan dari para wali, dari pujangga kuna, bahkan ada seloka budaya Tanana Sirna. Itu Macapat. Karena dalam Macapat, sastra yang ada dalam tembang Macapat itu biasanya merupakan cerita, babat, legenda, dan juga aji jaya kawijayan, pitutur luhur, pitutur kebajikan, juga menceritakan tentang asal usul pedesaan, padukuan atau agama sebelum dan setelah masuknya agama Islam. Itu dalam naskah-naskah kuna, Macapat syairnya itu mengandung
pitutur-pitutur luhur tentang Aji Jaya Kawijayan, tentang Jopa Japu Japa Mantra dan lain sebagainya lah, banyak sekali kalau kita membaca di naskah-naskah kuno peninggalan para leluhur yang sudah kepongkur atau orang tua zaman kuno. Pak Marsita, Macapat ini kesenian dari mulai kapan sih? Macapat kalau kita melihat dari naskah yang ada, sebetulnya itu diciptakan oleh para wali. Contoh, Kanjeng Sunan Kalijaga itu menciptakan pupuh dangdang gula. Kemudian Kanjeng Sunan Giri menciptakan pupuh kasmarandana dan sinom. Kemudian Sunan Bonang juga menciptakan mijil dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya lah. Termasuk Jeng Sunan Gunung Jati juga ikut andil menciptakan sebuah pupuh atau tembang dalam Macapat Cirebon. Macapat Cirebon ya. Cuman pupuhnya kalau dari ciptaan Sunan Gunung Jati, pupuhnya apa? Apa itu? Kalau Pupuh tidak apa? salah sih Menggalang atau Duduk Uluh kalau saya. Nah, Pak Marsita, Macapat ini dulu kan sebagai alat media untuk menyampaikan pesan. Biasanya dilakukan di kegiatan-kegiatan seperti apa? Kalau zaman dulu orang punya hajatan itu misal mau nuju bulan, mau nyepiti atau mudun lemah atau juga pada upacara adat Mapagsri, unjungan, barikan dan juga sedekah bumi atau orang nuju bulan atau memuputi rumah enggal atau rumah baru, gedung baru itu diadakan macapatan untuk melekan obrolan sambil dengan kidungan atau tetembangan macapatan atau pujanggaan lah. Tadi ada aku agak terganggu itu. Macapat itu harus 4 orang ya yang membaca. Idealnya. Idealnya. Jadi ketika idealnya 1 orang juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi macapat itu karena yang membaca berjumlah 4. 4. Nah, dalam macapat itu kan ada macapat tuh ada lagu ya. Ya. Apa itu lagu dalam istilah macapat itu? Dalam macapat itu ada beberapa urean yang mana ada guru wilangan, wewaton. Guru wilangan itu wewaton wanda Ya. atau jumlah tibaning suara, jumlah kecapan, suku kata, Ya. dan juga wewaton lagu atau dangding dan lain sebagainya. Apa itu yang itu dangding itu apa? Contoh ya. Enggak, tadi kan sekarang guru wilangan dulu. Guru wilangan itu Guru wilangan itu jumlah kecapan, jumlah ucapan. ucapan tadi ya? suku Ya. kata lah. Oke. Dalam barisan misal kasmaran itu dalam satu bait itu terdiri dari 7 baris. 7 baris. 7 baris. Maka baris pertama 8 suku kata, akhirannya i. Barisan kedua Ya. 8 suku kata, akhirannya A. Ya? dan seterusnya. Bisa ya, gitu ya. Jadi itu guru wilangan. Kalau guru lagu? Guru lagu akhiran huruf yang berbunyi. Oh, kalau I lagi. E, U, E, O dan lain gitu. sebagainya. Enggak menemukan guru wilangan itu enggak, akhirnya di akhir kata itu enggak boleh huruf mati misalnya. Enggak yang huruf hidupnya yang Huruf hidup yang diperhitungkan. Perhitungkan ya. Nah, itu untuk membuat syair atau tembang dalam unsur macapat. Iya. Nah, selain itu di macapat ada apa lagi? Berapa jenis lagu? Kalau Yang ada? sepengetahuan saya ada 20 lagu. 20 lagu ya. Pengetahuan 20 lagu. Dan jenis-jenisnya apa saja coba Pak? 20. Jenisnya ada kinanti, Nanti terus pucung, asmarandana atau kasmaran, ya. kemudian mijil atau pamijil, Baik. mas kumambang, Ya. pangkur, Ya. sinom, Ya. dangdang gula, 8, durma, 9, gambu, 10, megatruh atau duduk wulu. 11. Itu 11 itu megatruh atau duduk wulu. Duduk puluh ya, 11. 12 balakbak, Ya. kemudian wirangrong, 13 itu ya. ya 14 juru demung, girisa, pralambang, ladrang, sumekar, menggalang, gambir sawit. Gambir sawit ya. Nah, yang membedakan ada ya, pasti ada antara pucung dan kasmaran itu kan ada yang membedakan. Ada. Oke, sebelum saya lanjutkan saya coba ke Pak Sulama dulu sebentar. Pak Sulama,
di Macapat ini kan saya perhatikan ya, ada beberapa daerah yang memiliki Macapat, Pak Sulama. Seperti di daerah Jogja atau di Mataram itu kan Mocopat kalau nggak salah. Itu ada beda nggak sih antara Macapat dengan Mocopat itu? Kalau dalam penulisan Mas, jadi sepengetahuan kami ya, barangkali ada kekeliruan juga, saya mohon maaf. Kami juga membaca itu berdasarkan manuskrip yang saya lihat. Jadi kenapa ada Macapat di Jawa? Di Jawa ya, bukan Cirebon ya, Jawa. Ya, Jawa. Ya. Artinya Macapat Jawa Barat, Macapat Jawa Tengah, Macapat Jawa Timur sebenarnya sama. Sama. Hanya pembedaan konsonan huruf saja. Macapat O gitu, O Macapat, dengan A ya, gitu. ya. Nah, kemudian yang kedua kali kita ingat ada satu penjelasan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Marsita. Sebenarnya Macapat ini Mas, sebenarnya ini hanya sebagai penyampaian rasa yang tatkala pada waktu itu disampaikan karena tidak mau secara open, tidak mau terbuka. Tidak mau terbuka. Contoh yang gampang gini Mas. Tatkala wali sebenarnya para dewan wali yang jumlahnya 9, padahal wali kan nggak 9 Mas. Ya. Wali itu lebih Banyak. dari 200. Ya. Tetapi tatkala wali 9 itu mereka yang mampu menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Mereka menyampaikan itu tidak secara langsung. Ya. Nah, media ini disampaikan oleh para wali itu melalui sembunyi-sembunyi dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Marsita, seperti dengan pupu. Sebenarnya di dalamnya itu ada ajakan, ada sebuah tembang yang disampaikan, tujuannya itu mengajak masyarakat yang ada di sini agar ikut tertarik dengan ajaran beliau, walaupun secara tidak langsung gitu Mas. Ya. Artinya karya itu kan yang penting pesannya ya. Pesannya nyampe. Pesannya nyampe. Bawa Macapat, terus ada kesenian Masres, itu sih bungkus lah ya. Bungkusan itu kemasan. Intinya ya. adalah pesannya nyampe. Nah, maksud saya nih secara tembang itu pupuh ya? Ya, pupuh ya. Saya juga perhatikan di Mataram juga ada itu Dangdang Gula, Kasmaran Dana. Itu langgamnya sama tidak sih? Sama Mas. So sama. Hanya ucapannya saja yang berbeda. Karena Maksudnya itu kan AO-nya gitu loh. Oh, gitu ya. Yang membedakan itu di vokalnya. Kan ada konsonan, ada vokal. Kalau konsonan tuh angka mati, kalau vokal tuh angka hidup seperti A, I, U, E, O. Bedanya hanya di situnya. Maksud saya gini, misalnya sebut saja, saya belum tahu banyak tentang syair dalam Macapat tadi karena kita mau nanya Pak Marsita. Itu misalnya lagu Indonesia tadi berbeda. Ya. Indonesia Raya menjadi Indonesia Rayo. Ya seperti itu, sampelnya itu. Tapi nembangnya masih sama. Sama Pak. Oke, jadi ketika saya belajar Macapat Cirebon, secara otomatis teman-teman di Mataram juga ngerti sama ya. Ngerti Mas. Jadi yang tidak ada perbedaan ya. Ya kan tadi Mas, Pak Marsita kan sudah menerangkan bahwa seni Macapat ini adalah ajarannya para wali. Ya. Karena wali kan ada di Jawa itu, ada jumlah wali menyampaikannya sama tujuannya sih. Baik. Sekarang walinya banyak kan. Wali murid coba bayangin ada berapa sekarang itu. Wali semua. Baik Pak Marsita, saya ke Pak Marsita lagi nih. Pak Marsita, ini kalau saya pernah diskusi dengan beberapa teman, cuma sekilas aja sih. Misalnya Kasmaran Dana ini kasmaran misalnya. Atau Asmara Dana ini konon lebih banyak menjelaskan tentang kisah percintaan, gitu Pak? Atau seperti apa sih? Gitu. Baik. Jadi dalam tembang pupuh Macapat itu mempunyai ciri khas karakter masing-masing dari tiap pupuhnya. Ini sahabat Nusantara, Pak Marsita ini bawa catatan nih banyak nih. Nah, serius berarti membagikan ilmu pengetahuannya ini. Terus perlu diketahui dulu bahwa tadi menyambung dari Pak Haji Sulama. Macapat katanya di Jogja, di Solo, bahkan di Bali juga ada, dan tidak kalah pentingnya di Jawa Barat juga, di Sunda juga ada. Di Sunda ada. Cuma namanya beda ya. Kalau di Sunda itu istilahnya mamaca. Dalam memaca. Tapi kita Macapat. Kemudian di sana juga di Jawa Timuran itu Mocopat. Nah, tadi pada dasarnya karena logat bahasa yang berbeda. Jadi intonasinya apanya tuh ya mungkin agak sedikit berbeda lah. Berbeda. Walaupun dongding, guru lagu, guru gatra, guru wilangan itu sama. Tapi cara menyampaikan berdasarkan logat
bahasanya yang beda, mungkin dialeknya lah. Dongding itu apa? Dongding itu, Pak? Dongding itu guru lagu, akhiran tibaning suara atau jatuhnya pada suara, Pada suara. a i u e o-nya itu. Oh ya, ya. Dongdingnya tuh. Terus apa lagi perbedaan itu? Jadi tidak ada tetap ada perbedaan ya antara Cirebon dengan Jogja dengan Solo. Pada dasarnya sama, cuman logat bahasanya atau dialeknya saja yang beda. Kemungkinan orang Sunda, lidah orang Sunda ya dengan lidah orang Jawa, orang Cirebon khususnya bagian pesisir ya jelas beda. Oke. Lidahnya, termasuk orang Jawa Timur atau Jawa Tengah. Oke. Dalam struktur lagu tadi disebutkan ada 20. Yang membedakan misalnya antara Kinanti dengan Pucung. Itu apa? Contoh, Ya. kalau Kinanti itu wateknya atau sifatnya itu untuk cerita yang mengandung rasa tresna atau kasmaran atau semacam rasa asih lah. Asik ya. Iya. Ya itu untuk menceritakan tentang cerita asih, tresna atau naung asmara, gandrung kapilayu seperti para remaja yang sedang mabok cinta dan lain sebagainya itu bisa untuk lagu tersebut. Itu masing-masing pupu itu membedakan karakternya. Ya. Misal kalau dalam perang ya mesti pupunya pakai durma atau pangkur untuk perang. Tapi kalau untuk mijil, misal ungkapan tentang mijil itu mijil saya artinya orang yang sudah bisa melihat ke atas atau ke alam gaib biasanya itu pakai mijil. Oke. Sebutlah saya sebagai orang Cirebon nih, mau bikin macapat dengan karakter Kinanti. Kinanti itu kan berarti kan kasmaran ya, lebih kepada rasa suka, maksudnya cerita asih, cerita bunga, kebahagiaan. Itu apa yang harus saya miliki pengetahuan mau bikin tentang Kinanti itu, bikin syair Kinanti. Nah, kalau mau bikin pupuh, bikin tembang, bikin itu harus ada pedomannya yang saya tadi sampaikan. Nih, saya sih lihat ini tadi. Nah, ini nih, nah, iya. Coba tadi ngintip-ngintip sebentar sahabat Nusantara gitu. Kalau Kinanti terdiri dari 6 baris. 6 baris. Baris pertama itu 8 suku kata akhirannya u. Kemudian barisan kedua 8 suku kata akhirannya i. Baris ketiga 8 suku kata akhirannya a. Barisan keempat 8 suku kata akhiran i. Baris kelima 8 suku kata akhiran a. Dan yang keenam 8 suku kata akhirannya i. Itu ciri khas dari Kinanti. Nah ini sahabat Nusantara, ini mesti kita nggak usah ngomongin durasi lah, bisa panjang ini nggak apa-apa demi pengetahuan saja ya. Barangkali sahabat Nusantara bisa mau belajar ini. Itu baru Kinanti. Satu. Kalau Pucung terdiri dari 4 baris atau 4 lajur dalam satu bait. Baris pertama itu 12 suku kata akhiran u. Baris kedua 6 suku kata akhiran a. Baris ketiga 8 suku kata akhiran i. Dan baris keempat 12 suku kata akhirannya a. Lanjut, setelah Pucung apa itu? Kasmarandana atau asmaran. Kasmarandana utawa kasmaran itu terdiri dari 7 baris. Baris pertama 8 suku kata akhiran i, yang kedua 8 akhiran a, yang ketiga 8 akhirannya bisa e atau o, yang keempat 8 suku kata akhiran a, yang kelima 7 suku kata akhiran a, 8 suku kata akhiran u, dan 8 suku kata akhiran a. Oke, baik ini Pak. Ini demi kepentingan dokumentasi saya akan bacakan ini. Biar bapaknya itu saya lanjutin ya Pak ya yang tadi ya. Saya nyontek nih, saya contekannya saya tadi nyampe di Pucung ya, kasmaran. Sampai kasmaran. Nah, untuk kasmaran sudah mijil atau pamijil. Mijil pamijil ini guru gatranya ada 6 baris. Ini baris pertama 10 suku kata akhiran i. Baris kedua 6 suku kata akhiran o.
Baris ketiga 10 kata akhiran E. 4 baris keempat 10 kata akhiran I. Baris kelima 6 kata akhiran I. Baris keenam 6 kata akhiran U. Koton betul ya? Iya betul. Betul. Oke, lanjut saya kalau betul. Mas Kumambang. Mas Kumambang itu guru gatranya 4 baris. Iya. 12 kata, satu baris pertama itu 12 kata akhiran I. Baris kedua 6 kata akhiran A. Baris ketiga 8 kata akhiran I. Baris keempat 8 kata akhiran A. Itu Mas Kumambang ya. Betul. Pangkur. Pangkur itu 7 baris guru gatra. Baris pertama 8 kata akhiran A. Baris kedua 11 kata akhiran I. Baris ketiga 8 kata akhiran U. 4 baris keempat 7 kata akhiran A. Baris kelima 12 kata akhiran U. 6 baris kata ke baris ke-6 8 kata akhiran A. Baris ke-7 8 kata akhiran I. Sinom guru gatra 9 baris. Atau ini kita tulis saja, nanti kita bisa di tayangan mesti itu ada anunya ya teman-teman kreatif ya, ada ketentuan-ketentuan ini. Jadi bisa teman-teman yang ingin belajar atau membuat tembang dalam macapat itu menggunakan pakem-pakem seperti ini tadi. Nanti pakemnya tuh. saya minta izinnya kita akan bagikan ke teman-teman senusantara ini biar mereka bisa belajar membuat kata. Berikutnya pada persoalan tembang gitu. Sekarang tembang, ini ada senimannya nih, ada penembangnya Pak Barsiah. Pak Barsiah bisa. Boleh diawali oleh saya? Oke, boleh. Coba gimana itu untuk tembang? Tadi cara membuat lagunya, sekarang cara menembangkannya ya. Ini Asmarandana atau Kasmaran tadi yang sudah diterangkan bahwa Kasmaran Kasmaran itu atau Asmarandana 7 baris. 7 baris. Baris pertama 8I, kedua 8A, 3 8 8E atau O, 4 8A, 5 7A, 6 8U dan 7 8A. 8A. Coba pakai musik Mas. Nah, kita tes nih anak mudanya bisa nggak ngiringin macapat nih. Ingsun mimiti muji nyebut asmaneng Allah kang murah ing dunya reka turuk kang asi ing akhirat kang pinujitan pegat rumaksa ing alamiku kang asih Nabi Muhammad alele alele huaing yen sampun muji yang widi muji Nabi Muhammad iya anca keluargane kang sinu cek akan ika sinungan kanugrahan iya bener lir sekata ya ingkang anut ing Nabi utusaning ya walele walele purwakane sunangame elang walelo wonten kang asih ganda iya ilas asirko kerobana kerencana nambandina agung prata iya waya sampun janjinipun
naming suka dina pakenda walele walele hoai. Nah tadi Oke. saya Nah. menyampaikan Tadi gimana? ya ini tadi saya mengucapkan bahwa tembang Macapat itu anggitan karangan dari para wali. Ya. Nah dibuktikan dengan Tadi ya senggak syair ya. walele huaing. Artinya begini, wali li hu itu anak, seni aing itu ingsun bahasa Sunda. Karena Jawa Barat itu mayoritas Sunda. Artinya wali li huaing, wali li hu nakseni aing ingsun, bahwa aku menyaksikan bahwa Macapat ini ciptaan dari para wali. Itu apa mulanya senggaknya itu wali li huaing, artinya kita bersaksi bahwa Macapat itu ciptaan dari para wali. Itu tadi kasmaran. Kasmaran. Ada tembang lagi nggak? Coba. Ini, harusnya ini pegang mic. Coba Dandang Gula. Bedanya apa sih antara kasmaran dengan lagu yang lain? Dangdang Gula ini anggitan atau ciptaan dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan dalam satu bait itu ada 10 baris. Baris pertama 10 suku kata akhiran i, kedua 10 akhiran a, ketiga 8 akhiran e, keempat 8 akhiran u, 7 akhiran u, kelima 9 akhiran i, keenam 7 akhiran a, ketujuh 6 suku kata akhiran u, ke-8 8 suku kata akhiran a, ke-9 12 suku kata akhiran i, dan ke-10 7 suku kata akhiran a. Coba Dangdang Gula. Umpal-umpal putih wis kawerta ning wong sanegara. Iya iya iya. Wis katon tulak pratane Walele kuai. Marinom ginarang tanggung wong ayo pipine rampi. Iya iya iya. Ada grubun tengah dalan sarentek nelongbong ayo. Walele kuai. Oh ya leber ya sinanggotan di ngawang cirak jago bagabi. Walele kuai. Isune yanorati ije. Wela walele kuai. Manis sarum carita kinawi duking serat anak ing negara. Iya iya iya. Ing negara madeg damangko Ole Alme walele Agung jembar wiar yaloh dinawi. iya iya iya. Depakannya segara ngukuraken gunung. Walele Andening enamineng nata narapati dereng krami. oh elange walelo Kang aran Jaka Semaya. oh elang
keren ya. Nanti kita Majelis Seni dan Tradisi akan bikin khusus, nggak ada ngobrol-ngobrolnya, langsung apa sih Asmarandana, apa sih Pucung, ada tembang-tembang yang akan kita sampaikan. Saya ke Pak Sulaman. Sulama, ini kan semisal saya juga pinjam niki, berarti ini setuju nggak dengan pendapat saya? Saya begini, ini lagu, kalau ada lagu dinyanyikan oleh seseorang dengan kan pasti punya karakter yang berbeda. Semisal lagu yang kekinian, Umar Bakri, lagunya Iwan Fals misalnya, dia pasti akan berbeda ketika dinyanyikan sama Agnes Mo, karena memiliki gaya karakter yang berbeda. Semisal saya akan coba nembang sedikit tentang Asmarandana, pasti akan berbeda gayanya dengan Pak Marsita gitu ya. Kalau saya misalnya gini, Isunami miti muji anebut asmaning Allah kang murah ing dunya reke, pasti beda karena karakternya beda. Tur kang asih ing akhirat kang pinuji datan pegat kang rumaksa alamiku kang asih Nabi Muhammad. Semisal begitu kan? Betul. Gaya saya nembang dengan yang ditembangkan tadi oleh Pak Marsita dan Bapak Barsia ini pasti berbeda karena memiliki karakter vokal sendiri-sendiri. Tapi intinya kan sama, bahwa dalam syair itu kalau tidak salah Isun menyebut nama Allah, saya menyebut asmanya Allah yang murah di dunia dan asih di akhirat kan gitu kan. Itu kan kalau tidak salah terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ya dalam pertunjukan atau dalam teks-teks ini biasa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Pak Sulama ini gimana? Mas, catatan gini Mas. Atau saya harus nyanyinya sama dengan itu? Begini Mas, catatan Mas. Ya. Kalau istilah kasarnya sekarang gini Mas. Kenapa Macapat kurang diminati? Pertama harus itu dulu Mas. Iya, iya. Kalau analisa saya sepanjang pengetahuan saya, kami berrutin seniman, itu ada satu hal prinsip yang tidak pernah diperhatikan oleh teman-teman Macapat. Oke, artinya bagaimana mereka itu menyampaikan segmen Mas. Jadi segmen mereka, contoh Kang Marsita, yang penting kan intinya di guru bilangan, tidak merubah guru bilangan dan guru lagu. Saat kita menyanyikan, melantunkan pupu, itu bagaimana caranya? Yang kira-kira penonton, masyarakat itu bisa menikmati. Kayak tadi, Mas Kampleng tadi menyanyikan. Itu kalau menurut saya setuju sekali. Benar berarti saya nyanyi. Betul. Itu tidak merubah pakem. Yang penting pakemnya tadi di guru bilangan dan guru lagu. Ini kalau dia seniman tengahan ini. Ya. Tradisi tidak. Iya, artinya gitu kalau menurut saya gitu. Bagaimana yang kira-kira si anak-anak remaja itu mampu menikmati, mampu menerima si Macapat ini bisa diterima oleh mereka. Kita dengan merubah mindset persembahan kalau menurut saya. Ya, itu. Nah, sekarang saya coba ke Pak Marsita deh. Boleh. Pak Marsita, tadi saya menembang itu salah atau benar itu, Pak? Begini, ada perbedaan antara bujangga tembang macapat dengan guritan. Kalau tadi emas itu cenderung ke guritan. Apa itu bedanya itu? Guritan itu tidak ada senggak. Oke. Jadi pembaca yang tidak ada senggak di tengah atau di akhirannya itu guritan. Oh, guritan. Namanya. Itu yang membedakan guritan dengan Macapat. Ya, agak singkat, agak tidak ada celah untuk disenggaki. Itu namanya guritan. Oke. Kemudian masalah berkaitan dengan vokal itu setuju karena gaya atau singgul istilah pesinden itu memang berbeda karena berdasarkan karakter vokal masing-masing, itu setuju. Tapi intinya antara guritan dan tembang Macapat pada dasarnya semua berpedoman pada dangding, guru lagu, guru wilangan, guru gater dan lain sebagainya, itu benar. Tapi kalau untuk tembang Macapat yang dilantunkan oleh bujangga
itu dengan suara yang mendayu-dayu dan juga disertai dengan senggakan. Oke. Intinya Tapi disinggakan itu ya. kalau dibaca secara gancaran atau secara prosa itu guritan. masuknya. Guritan. Baik. Jadi yang kalau saya tadi guritan, karena Termasuk tidak ada tergolong guritan. senggakan itu tadi yang Iya. gitu ya, yang Iya. terus Pa- iya. Pada dasarnya senggakan itu relatif. Misal asmara dan kasmaran, senggaknya la ilaha illallah itu bisa sama dengan walili huwain, asal jumlah kecapan suku katanya sama. Oke, baik. Boleh. Nah ini boleh. Ada sampel nih Mas yang gampang. Sebenarnya ini sering dibawakan pupu ini oleh contoh sinden. Sinden tatkala membawakan dangdang gula. Kenapa orang pada suka? Karena yang bawa sinden enak suaranya. Kita harus maklumi bersama, artinya kayak para sesepuh ini Sinden. Bujangga. Bujangga ini kalau Bujangga. sinden akan lebih menarik lagi Mas. Ya. Kemudian satu sampel lagi pernah disampaikan oleh Dalang Wayang, Kang Marsita. Saya ya saat Dalang Wayang itu menyampaikan suluk durma, apa kata sampean? Ya, bisa durma, bisa pangkur. Coba akan beda lagi Mas, akan lebih menyentuh, mengenal lagi. Cuma mereka nggak tahu masyarakat ini apa sebenarnya yang kalau kata orang sininya suluk yang dibawakan oleh Dalang itu miliknya Macapat tuh Mas. Jadi artinya begini, Macapat itu adalah kesenian yang dinyanyikan oleh boleh 4, boleh kurang ya, tapi 4, harusnya 4. Ketika membuat syairnya harus menggunakan ketentuan, Ya. itu baku. Pakem. Baku. Di pesannya harus nyampe. Cuman cara menembangkannya itu, cara melanggamkannya itu bisa sesuai dengan karakter vokal masing-masing atau kedaerahan masing-masing. Maka biasanya kita jumpai ada Macapat yang berbeda, misalnya Asmarandana yang ada di Cirebon dengan yang ada di Mataram gitu kan, betul. gitu ya. Atau di Sunda. Intinya jadi kesenian yang baik adalah pesannya harus nyampe. Nah, Pak Sulama, emang dulunya sudah ada ini gambang dengan suling ini? Pada waktu awal menurut manuskrip yang saya baca awalnya tidak ada Mas, belum. Seni tutur saja. Seni tutur. Ya. Nah ini bagaimana dikemas oleh para sesepuh yang kira-kira orang itu akan lebih tergelitik, lebih menarik, lebih suka gitu, lebih enjoy, lebih santai, lebih cinta. Makanya disertakan sebuah teman-teman alat musik kayak gambang, suling. Artinya saya ke Pak ini deh, Pak Marsita. Pak Marsita, itu tadi Pak Sulama kan mengatakan bahwa dulunya awalnya kesenian ini ada, tidak ada alat musik. Lalu mengalami perbaikan atau perubahan, pengembangan dengan adanya gambang dan suling gitu ya. Setuju gitu? Jangankan Macapat, berbicara wayang, sandiwara, bahkan tarling pun, kalau taring klasik itu dulunya cuma gitar dan suling. Nah, lalu sesuai dengan perkembangan zaman itu diberi gamelan yang lainnya seperti ada gong, pemanis dan lain sebagainya, gong dan gendang dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan dengan dengan situasi situasi dan kondisi sekarang. Artinya Macapat kalau sekarang ini ada kru-kru saya ini main hip hop, ada main blues, ada itu digabungkan antara Macapat dengan musik-musik yang lain juga demi kepentingan kekinian atau dengan orkestra itu boleh. Boleh saja, asal yang penting pedomannya, pakemnya itu jangan lepas. Jangan lepas ya. Adapun intonasi suara, vokal dan lain dan pengiring musiknya termasuk iringan musik juga berpengaruh. Kalau pakai rock tidak mungkin suaranya pakai suara ini. Ya. Nah, kita juga akan ngerok. Jadi tergantung vokal dan iringan musik itu saling terkait. Jadi kita memakai musik apa, kita akan mencoba menyesuaikan. Begitu juga musik, alat musiknya juga akan mengikuti irama yang dilantunkan. Tapi anak-anak muda sekarang kan anti mainstream, misalnya gitu ya. Misalnya lagu cinta dibawakan dengan garang, kan gitu ya. Misalnya orang kasmaran itu tidak harus mendayu-dayu gitu, misalnya gitu. Nah, semisal dalam tadi Kinanti itu kan berarti tentang
kasih, Ya, tentang kasih dengan itu, tapi diiringi pakai musik yang garang gitu. ya sebaiknya jangan, karena Pupu itu punya karakter, Ya. punya ciri khas masing-masing. Ya. Kalau untuk garang, untuk roda, untuk emosional, ya Ya. bisa pangkur, bisa durma. Oh, ada Justru pedomannya di sini. di situ ya. Kita ada. itu misal dalam alur cerita, Oke, kita sedang menceritakan tentang apa? tentang cinta. Tentang cinta. Kita bisa pupunya kasmaran atau kinanti Oke. atau Pilih. sinom. Jadi Macapat memberikan ruang-ruang ya, pilihan Iya. yang banyak ya. Jadi kalau para kreator ini mau bikin tentang cinta dengan versinya, ini banyak di sini. Mau dengan garang, mau dengan santun, halus gitu. Cuman kan kalau cinta garang kayaknya nggak enak ini. Ya. Jadi membuat syair lagu, kalau pedomannya dari Macapat itu kita akan menyesuaikan lagu ini isinya tentang apa, maka disesuaikan dengan karakter Macapatnya. Pak Marsita, Macapat sampean sebagai seniman Macapat ini kan, kalau saya ngelihat usianya sih kelihatannya lebih muda dari saya gitu, lebih tua dari saya gitu. Melihat perkembangan seni Macapat sekarang itu seperti apa, Pak? Sungguh sangat memprihatinkan karena sudah ketinggalan zaman. Artinya jujur Macapat ini hampir punah. Dan yang sangat disayangkan lagi, pemerintah daerah itu kurang berusaha untuk melestarikan kesenian-kesenian tradisional yang hampir punah. Sebenarnya bukan hanya Macapat, Berokan dan lain sebagainya banyak lah. Kan biasanya pemerintah kalau hari jadi kota yang harus jadi kabupaten kan ada kesenian-kesenian. Artinya Ya. pemerintah juga peduli. Ya, memang 2-3 tahun belakang ini ada kepedulian dari Oke. pihak pemerintah, Dinas Kebudayaan Pariwisata baik kota maupun Kabupaten Cirebon juga mencoba berusaha untuk melestarikan kesenian tradisional. Itu saya akui. Ya, tapi sayangnya mereka cuma gugur kewajiban ya. Iya. Yang penting anak catatannya beres. Kita ngomongnya bahasa Cirebon bae lah supaya wong Indonesia lebih pada ngerti. Dan ini juga sahabat Nusantara, kami sekarang berada di sebuah ruangan, bahasa Inggrisnya itu co-working space. Tapi saya lebih cenderung pakai namanya ini adalah Bangsal Nyirebon gitu. Ini ada di salah satu kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, memberikan ruang untuk kita berkarya. Terima kasih Pak Ma'ruf Nuryasa, ini orangnya nggak ada, ngasih tempat doang nih ya, jangan salah paham ini ngasih tempat doang ini. Tapi tidak apa-apa, kita sih dikasih ruang saja sudah berbahagia karena kita kehilangan ruang kelihatannya. Saya coba sedikit ke Pak Hadi Sulama. Pak Hadi Sulama, bagaimana sampean ini kan saya perhatikan di jenis-jenis keseniannya juga melakukan banyak perubahan-perubahan demi bagaimana sih cara agar Macapat ini bisa kembali hadir di tengah-tengah masyarakat? Kalau menurut hemat saya gini Mas, sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Marsita, kita itu terdiri dari tiga faktor. Satu, pelaku, kemudian yang kedua pemangku, yang ketiga bicaranya anggaran. Cicis. Ya, Cicis. jadi alangkah bullshit sekali Mas kalau tatkala kita seniman mengharapkan ada revitalisasi, Ya. ada pelestarian. Kalau tadi Mas Kampleng sendiri udah ngomong hanya sekedar dukungan. Yang jadi permasalahan gini Mas, seniman tradisional ini beda dengan seniman modern. Kalau seniman tradisional ini itu adanya posisinya itu di daerah. Kemudian yang kedua, kita tahu bersama mata pencarian mereka itu kebanyakan tuh kuli. Jadi bukan orang yang ekonominya menengah ke atas. Bukan kepala dinas. Ya, artinya mereka tuh butuh hidup. Kalau kita berbicaranya pelestarian, kalau hanya sekedar mencintai, sekedar iya sanggup itu sih bullshit lah saya rasa. Nah ini kan teman-teman saya ini teman-teman muda nih, banyak nih teman-teman muda yang ada jadi bandar mobil, jual beli mobil gitu, terus secara ekonomi sudah kelihatan baik nih, ada yang jual beli komputer, ada jual beli online tuh, nah gitu kan gitu. Nah kira-kira
mereka boleh kan belajar macapat. Boleh. Jadi artinya uang tidak, ketika mereka sudah mampu berdiri sendiri. Yang jadi permasalahan gini Mas, yang jadi permasalahan Iya. bukan mereka mau belajarnya nih Mas. Apa ya? Kan seniman itu ada si penerus, Ya, ada si penggagas, Ya. ada si pencipta. oke. Yang jadi permasalahan Kabupaten Cirebon dan Kota Madya Cirebon, walaupun ada versi lain mengatakan ada 60, tapi Ya. hemat saya Ya, Cirebon itu hanya memiliki 40 jenis kesenian Mas. Yang sekarang yang tinggal lestari, barangkali Pak Marsita juga agak paham dari saya, Ya. ini tinggal 8 jenis kesenian saja. baik, baik. Jadi yang 32 itu hilang. Hilang ya. Artinya ini yang masih banyak yang harus kita telusuri. Iya gitu Ya. Mas. Jadi kalau berharap dari yang harusnya mengasih uang gak ngasih ya kita cari sajalah. Ya, cari. mudah-mudahan. Mari kita berdoa bersama. Semoga Amin, ada amin. yang bisa membantu para seniman ini untuk merevitalisasi kembali kehadiran Macapat dan bisa kembali dihadirkan, disuguhkan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi tren. Satu lagi Anak-anak Mas, sekarang. satu lagi Mas. Ya. Tadi saya belum lengkap. Satu lagi Mas. Kepedulian pemerintah tatkala menampilkan di acara event-event nasional, event daerah, mohon dengan hormat nih Mas. Kalau bisa, karena ini curhat lah, Ya. sedikit curhat sih. Kalau bisa, tolong tatkala kita berada di posisi angkutan umum, jangan jadi yang dibunyikan tuh musiknya musik luar. Tatkala kita ada di mall, Ya. swalayan, rumah makan, Baik. apa. Ya kita mulai sajalah dari kita ya. Kalau ngandel-ngandelin yang tadi disebutin sih kayaknya kurang pas gitu. Insya Jadi Allah, kayak, insya Allah. kayak hari ini ya saya juga memakai produk barat nih, celana blue jean gitu ya. Harusnya kita sudah kembali ke masalah, tapi saya kira kita bersepakat bahwa kesenian adalah yang terbaik adalah pesannya nyampe di Nyampe. masyarakat, kostumnya, logatnya itu tidak menjadi sesuatu hal yang penting ya. Jadi saya kira problem dengan pemerintah itu sudah dari mulai saya lahir sudah ada. Jadi karena mereka wataknya begitu Pak Warsita, biarkan sajalah mereka sibuk dengan aktivitas itu, kita terus jalan saja. Ya. Kita berkarya bersama-sama bagaimana ini bisa berada di tengah-tengah kembali, kesenian Macapat ini berada di tengah-tengah kembali masyarakat. Syukur-syukur juga yang bule-bule itu juga pada belajar ya. Jadi anak-anak kita belajar country ya, mereka harus belajar juga kesenian kita. Jadi itu mungkin itu saja sahabat Nusantara, sengaja tidak kami hadirkan secara keseluruhan tembang-tembang yang ada. Nanti ada tayangan khusus jika ada yang berminat dan sebagainya, nanti akan kita persembahkan apa sih jenis cara nembang dangdang gula itu bagaimana, cara nembang kasmaran dana itu bagaimana, tapi nanti akan ada tayangan khusus. Dan doakan saja semoga kami senantiasa diberikan kekuatan dalam bentuk apapun agar tayangan ini senantiasa terus memberikan edukasi bagi keberlangsungan seni dan tradisi yang ada di Nusantara, khususnya di Cirebon saja dulu. Saya tidak mau kemana-mana dulu ngomong Cirebon saja dulu. Cirebon saja masih banyak gitu ya. Baik sahabat Nusantara, nanti kita akan lanjutkan lagi. Namun pada tayangan hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pak Warsita terima kasih, Pak Barsia terima kasih, Pak Haji Sulama terima kasih, teman-teman muda terima kasih. Hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.